Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah kurikulum pendidikan kejuruan akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran yang ada pada mata pelajaran teknik alat berat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Dwi Kartini. Nama saya Sandy Wahyu Pratama. Nama saya Rivaldo. Setelah ini kita akan menjelaskan topik-topik dalam CP tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi seputar CP teknik alat berat. Materi ini CP itu dinamakan sebagai sendiri capaian pembelajaran ya. Oke, kita memasuki dari materi ya. Oke, berarti untuk yang pertama tujuan dari capaian pembelajaran ini sendiri yaitu capaian pembelajaran yaitu memahami capaian fase F. Nah, apa itu fase F sendiri? Fase F itu yang seperti siswa-siswa SMK kelas 11 ataupun kelas 12. Kenapa? Karena melalui pemahaman CP ini guru dapat mengetahui kompetensi apa yang harus dikuasai siswa, kemampuan praktik yang harus dimiliki, serta standar keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia industri. Nah, sehingga proses menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan kerja yang berhubungan dengan alat berat. Untuk selanjutnya ada mengidentifikasi kompetensi siswa di bidang alat berat. Nah, ini tujuan berikutnya itu seperti ini karena bidang siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga bertampil seperti praktikum ataupun membongkar-bongkar ataupun teknisi. Seperti contohnya ya, jadi satu memahami komponen alat berat. Yang kedua ada mengoperasikan alat berat. Yang ketiga ada melakukan perawatan. Dan keempat ada melakukan perbaikan dasar-dasar dari alat berat. Dengan mengidentifikasi kompetensi tersebut, guru dapat menyusun materi pembelajaran, praktik bengkel, serta evaluasi belajar yang sesuai dengan kriteria para siswa, entah itu metodenya PJBL, PBL, ataupun yang lain-lain ya, karena itu adalah turunan dari JP. Yang tujuan ketiga ada menilai relevansi materi dengan dunia industri. Nah, ini adalah memastikan bahwa materi yang diajarkan di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan industri dari teknik alat berat sendiri itu ya. Industri sendiri itu membutuhkan tenaga kerja ya, yang memiliki kemampuan. Untuk sekarang kriteria yang diinginkan industri itu seperti paham dengan sistem-sistem mesin alat berat. Nah, alat berat sendiri itu kebanyakan pakai mesin diesel yang menggunakan internal combustion engine, yang artinya bisa tidak pakai spark plug tapi pakai glow plug. Nah, untuk kedua ada menguasai sistem hidrolis ya tentunya. Karena ya dasarnya pada alat berat sendiri karena situasi yang sangat gimana ya, krusial ataupun sangat-sangat ekstrim di luar sana, pertambangan atau apa contohnya. Nah, itu kebanyakan pakai sistem hidrolik. Untuk yang ketiga ada memahami sistem kelistrikan. Tentunya alat berat sendiri itu di dunia kita, kendaraan, bahkan kendaraan motor bensin seperti mobil, motor itu pasti ada sistem kelistrikannya. Jadi pengoperasian alat berat dengan pemahaman sistem kelistrikan yang sangat mendalam itu sangat bermanfaat bagi dunia industri, entah itu dalam maintenance, ada keadaan darurat seperti kesalahan mekanik atau apa gitu ada. Yang terakhir ada menerapkan keselamatan kerja. Nah, di sini K3 itu emang sangat-sangat penting ya di dunia kerja, karena keselamatan itu nomor satu. Karena tidak ada keselamatan itu bakal bahaya, nyawa dari pekerja sendiri itu terancam. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 dalam dunia industri teknik alat berat itu sangat dijunjung tinggi harusnya. Untuk yang selanjutnya kita masuk di slide kedua, ada pembahasan ya. Nah, pembahasannya ada dua tujuan, yaitu A, pengetahuan CP teknik alat berat, dan B, kompetensi yang harus dipelajari. Untuk A sendiri, nah ini capaian pembelajaran atau CP teknik alat berat merupakan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam memahami, mengoperasikan, merawat, serta memperbaiki alat-alat berat sesuai dengan prosedur dan standar industri. Dalam program ini, jadi siswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tapi juga memiliki keterampilan ya, praktik yang sesuai dengan kebutuhan dari industri alat berat itu sendiri. Beberapa kemampuan utama ya tentunya yang harus dikuasai itu ada memahami prinsip kerja dari alat berat itu kan ada macam-macam, entah eskavator atau apa itu ada, setiap
alat berat itu pasti ada jenis-jenisnya dan cara kerja yang sendiri-sendiri. Yang kedua, ada mampu mengoperasikan alat berat sesuai dengan prosedur. Jadi tidak hanya asal mengoperasikan tanpa prosedur, harus sesuai prosedur agar keselamatan dan kesehatan kerja tercapai serta keefisienan kerja. Yang ketiga, ada melakukan perawatan yang berkala. Jadi alat berat itu tidak hanya dioperasikan ya, tapi juga dirawat agar umurnya tahan lama dan juga agar berkembang kerjanya. Yang terakhir, ada mampu melakukan diagnosa dan perbaikan dasar ya. Anggap aja seperti ada fuse yang potong itu ya mati atau rusak, itu para pekerja industri itu harusnya udah paham sendiri itu kalau itu patah atau putus, jadi diganti sendiri tanpa memerlukan diagnosa yang rinci. Selain itu, proses kerja juga harus mengikuti standar operasional yang ada dan prosedur keselamatan kerja yang berlaku di dunia industri itu sendiri. Jadi dengan adanya JP ini, proses pembelajaran menjadi lebih jelas karena guru memiliki pedoman kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang topik B, yaitu kompetensi yang harus dipelajari. Nah, misalnya ya, dalam terminal berat, siswa mempelajari beberapa kompetensi utama, antara lain 1. Dasar-dasar mesin alat berat. Nah, ini siswa akan mempelajari prinsip kerja mesin yang digunakan alat berat, seperti yang dibilang tadi, mesin diesel, ada mesin pembakaran, ada sistem pelumasan juga, serta ada sistem pendinginan. Pedoman ini penting ya, karena mesin-mesin merupakan sumber tenaga utama pada alat berat. Yang selanjutnya nomor 2, ada sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik sendiri itu merupakan sistem yang sangat penting pada alat berat, dikarenakan untuk menggerakkan komponen ya, seperti boom atau arm juga bisa, atau ada bucket, ada silinder hidrolik. Nah, siswa ini akan belajar mengenai prinsip dari tekanan fluida. Lalu selanjutnya ada memahami tentang komponen-komponen dari sistem hidrolik itu sendiri. Yang ketiga, ada cara kerja sistem hidrolik sendiri. Yang keempat, ada perawatan sistem hidrolik. Oke, untuk kompetensi selanjutnya ada kompetensi tentang sistem kelistrikan alat berat. Nah, itu yang dipahami dalam sistem kelistrikan ini ya. Seperti sistem starter untuk pemula awal. Nah, lalu ada sistem pengisian untuk pengisian baterai dan lain-lain itu sendiri. Ada sensor-sensor yang berlaku di teknik alat berat ya. Lalu ada sistem kontrol elektronik yang berlaku pada alat berat itu sendiri. Nah, komponen ini penting karena alat berat modern sudah banyak menggunakan sistem elektronik dan kontrol komputer. Untuk yang kompetensi keempat, ada sistem pemindah tenaga. Nah, sistem ini seperti komponen yang dipelajari antara lain transmisi, torque converter, final drive, sistem penggerak roda atau track. Nah, pemahaman sistem ini membantu siswa mengetahui bagaimana tenaga mesin dapat digunakan untuk menggerakkan alat berat. Untuk yang kompetensi kelima ya, ada perawatan dan perbaikan alat berat. Nah, ini siswa ya disuruh untuk melakukan perawatan berkala, ya kayak maintenance daily atau quality check harian, pemeriksaan komponen untuk standar-standarnya gimana, ada diagnosa kerusakan ketika alat berat itu sedang rusak atau tidak bisa digunakan. Lalu ada perbaikan dasar dari alat berat yang sedang rusak sendiri. Tujuannya adalah agar alat berat dapat bekerja secara optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Untuk kompetensi terakhir ada keselamatan dan kesehatan pada kerja. Nah, ini kesehatan dan keselamatan kerja itu atau K3 merupakan hal yang sangat penting dalam bidang alat berat karena pekerjaan ini memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, siswa itu harus memahami ya bagaimana prosedur keselamatan kerja saat penggunaan alat berat sendiri, macam-macam yang berbeda. Karena kesalahan sedikit bisa menjadi fatal. Yang kedua, ada standar penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, jadi tidak hanya sikap aja yang harus dijaga. Jadi keamanan dalam perlindungan itu bisa dimaksimalkan seperti helm, proteksi kacamata dan air plug itu bisa ya. Lalu ada standar keamanan kerja di bengkel maupun di lapangan. Nah, tentunya itu kita harus mematuhi peraturan yang berlaku saat operasional di sana. Jadi dengan penerapan K3 yang baik, resiko kecelakaan kerja akan dapat dikurangi secara signifikan ya. Itu pembahasan dari awal
materi CP teknik alat berat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rivaldo ya untuk materi jabaran selanjutnya. Selanjutnya pokok materi tentang jenis-jenis alat berat. Jadi materi itu membahas berbagai jenis alat berat yang umum digunakan di lapangan. Setiap alat berat itu memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal di pengantar alat berat, itu setiap alat berat itu punya masing-masing, punya penggunaannya masing-masing. Jadi kayak misalnya untuk konstruksi apa, terus pertambangan apa, perkebunan pakai alat berat apa, dan pekerjaan infrastruktur pakai jenis alat berat apa gitu. Nah, jadi contohnya itu misalnya kayak ekskavator nih, itu digunakan untuk menggali tanah, terus bulldozer untuk mendorong material, terus wheel loader untuk memindahkan material, terus ada grader untuk meratakan permukaan tanah, terus ada juga kren untuk mengangkat beban berat. Nah, jadi dengan memahami jenis-jenis alat berat ini tuh diharapkan peserta didik nantinya tuh akan dapat mengetahui fungsi dan kegunaan masing-masing dari alat berat secara tepat. Nah, pokok materi selanjutnya itu ada fungsi dan penggunaan alat berat. Jadi pada materi ini tuh dijelaskan bagaimana alat berat digunakan dalam berbagai kegiatan pekerjaan. Jadi setiap alat berat memiliki fungsi khusus. Misalnya untuk penggalian, pemindahan material, terus pengangkatan beban, perataan tanah, hingga pemadatan tanah. Selain itu juga dijelaskan pula cara penggunaan alat berat yang benar agar pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan aman. Jadi biar nggak salah lah, kayak biar nggak ngasal gitu untuk pengoperasiannya. Nah, pemahaman ini tuh berfungsi atau bertujuan untuk ya yang pastinya biar pemilihan alat berat itu dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, untuk pokok materi selanjutnya itu ada sistem mesin alat berat. Jadi sistem mesin alat berat ini bagian utama yang berfungsi sebagai sumber tenaga pada alat berat. Jadi materi itu menjelaskan bagaimana sistem mesin bekerja untuk menghasilkan tenaga yang kemudian digunakan untuk menggerakkan berbagai komponen alat berat. Jadi sistem mesin pada alat berat umumnya menggunakan mesin diesel karena memiliki tenaga besar, efisiensi bahan bakar yang baik, serta mampu bekerja dalam kondisi berat dalam waktu yang lama. Selanjutnya, komponen mesin. Jadi materi komponen mesin ini membahas tentang bagian-bagian utama yang terdapat pada mesin alat berat. Beberapa komponen penting yang dijelaskan antara lain itu kayak blok silinder, piston, prosengkol, katup, camshaft, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, pendingin, dan lain sebagainya. Nah, setiap komponen itu memiliki fungsi tertentu yang saling bekerja sama untuk menghasilkan tenaga mesin yang efektif, yang maksimal. Nah, dengan memahami komponen mesin, siswa atau peserta didik dapat mengetahui cara kerja mesin serta memahami proses perawatan dan perbaikan mesin. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari mesin diesel. Jadi mesin diesel ini kan merupakan jenis mesin yang paling banyak digunakan untuk alat berat nih. Jadi makanya mesin diesel juga perlu diajarkan ke teman-teman, ke peserta didik, agar peserta didik tahu gitu. Mesin yang digunakan untuk alat berat itu biasanya mesin apa. Jadi pada materi itu dijelaskan prinsip kerja mesin diesel yang menggunakan proses pembakaran bahan bakar tanpa busi. Terus ya intinya itu udara dikompresi dalam silinder hingga mencapai tekanan dan suhu tinggi. Kemudian bahan bakar disemprotkan oleh injektor sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan tenaga. Jadi proses kerja mesin diesel meliputi ya langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sama kayak jenis mesin bensin, cuman bedanya mesin diesel nggak ada businya.
Terus pemahaman mengenai cara kerja mesin diesel penting untuk mengetahui proses pembentukan tenaga pada alat berat. Selanjutnya ada sistem hidrolik. Jadi sistem hidrolik merupakan sistem yang digunakan untuk menggerakkan berbagai bagian alat berat dengan memanfaatkan tekanan fluida atau biasa disebutnya oli hidrolik. Nah, sistem ini banyak digunakan pada alat berat karena mampu menghasilkan tenaga besar dengan kontrol yang lebih halus dan presisi. Nah, dalam materi ini dijelaskan bagaimana sistem hidrolik digunakan untuk menggerakkan komponen seperti boom, arm, bucket, maupun sistem kemudi pada alat berat. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja hidrolik. Nah, prinsip kerja hidrolik didasarkan pada hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi dengan prinsip ini, tenaga kecil yang diberikan pada satu sisi dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar pada sisi lainnya. Prinsip ini dimanfaatkan pada alat berat untuk mengangkat, mendorong, atau menggerakkan beban berat dengan menggunakan tekanan oli hidrolik. Nah, selanjutnya ada komponen dari sistem hidrolik. Jadi materi ini menjelaskan komponen utama yang terdapat dalam sistem hidrolik. Jadi beberapa komponen penting antara lainnya itu ada pompa hidrolik yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan, terus reservoir atau tangki oli sebagai tempat penyimpanan oli hidrolik, terus ada katup kontrol untuk mengatur aliran oli, terus selang atau pipa hidrolik sebagai saluran fluida, terus yang terakhir itu ada silinder hidrolik yang berfungsi mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Nah, pemahaman mengenai komponen sistem ini sangat penting agar siswa atau pendidik itu mengetahui cara kerja sistem serta melakukan perawatan atau perbaikan dengan benar. Nah, untuk pokok materi selanjutnya ada sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan pada alat berat ini merupakan sistem yang berfungsi untuk menyuplai atau mengatur aliran listrik yang dibutuhkan oleh berbagai komponen alat berat. Sistem ini berperan penting dalam menghidupkan mesin, mengoperasikan sistem penerangan, panel indikator, serta berbagai sensor dan komponen elektronik lainnya. Pada alat berat modern, sistem kelistrikan juga mendukung sistem kontrol dan monitoring kerja mesin sehingga operator dapat mengetahui kondisi alat berat dengan lebih mudah. Yang selanjutnya ada sistem starter. Jadi sistem starter adalah sistem yang berfungsi untuk memutar mesin pada saat pertama kali dihidupkan. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan energi listrik dari aki atau baterai yang dialirkan ke motor starter. Jadi motor starter kemudian memutar flywheel pada mesin sehingga proses pembakaran di dalam silinder dapat dimulai. Komponen utama dalam sistem starter antara lain ada baterai atau aki, terus kunci kontak, relay starter, motor starter, dan kabel penghubung. Nah, sistem starter ini harus selalu dalam kondisi baik agar mesin alat berat dapat dihidupkan dengan mudah. Selanjutnya ada sistem pengisian. Jadi sistem pengisian berfungsi untuk mengisi kembali energi listrik pada baterai ketika mesin sedang bekerja. Komponen utama dalam sistem ini adalah alternator, regulator tegangan, baterai atau aki, dan kabel kelistrikan. Untuk alternator itu akan menghasilkan listrik saat mesin berputar. Kemudian listrik tersebut digunakan untuk mengisi baterai serta menyuplai kebutuhan listrik pada komponen lain. Sistem pengisian yang baik akan menjaga baterai tetap terisi sehingga sistem kelistrikan alat berat dapat bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya ada perawatan alat berat. Jadi, siswani atau peserta didik juga harus bisa mempelajari gimana caranya merawat alat berat. Jadi, perawatan alat berat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi alat berat tetap berfungsi dengan baik, aman digunakan, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Jadi, perawatannya itu meliputi kegiatan seperti pembersihan, terus pelumasan, pemeriksaan, serta perbaikan komponen yang mengalami kerusakan. Perawatan ini dilakukan secara teratur agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan mengurangi biaya perbaikan yang lebih mahal. Terus selanjutnya ada perawatan berkala.
Perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jam kerja rekomendasi dari pabrikan. Kegiatan ini biasanya meliputi penggantian oli mesin, pengecekan sistem hidrolik, pemeriksaan filter udara, dan bahan bakar, serta pengecekan kondisi komponen penting lainnya. Perawatan berkala ini bertujuan untuk memastikan alat berat selalu dalam kondisi siap digunakan dan bekerja dengan performa yang optimal. Selanjutnya ada pemeriksaan komponen. Jadi pemeriksaan komponen ini tuh juga penting untuk dilakukan agar mengetahui kondisi setiap bagian atau setiap komponen dari alat berat itu ya baik. Jadi pemeriksaan ini tuh meliputi biasanya tuh komponen mesin, terus sistem hidrolik, sistem kelistrikan, sistem pendingin, serta komponen mekanis lainnya. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, kerusakan dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, untuk selanjutnya itu pokok materinya tuh akan membahas tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 sendiri itu merupakan aspek yang penting dalam pekerjaan yang berkaitan dengan alat berat. Penerapan K3 bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam pengoperasian alat berat, pekerja harus memahami potensi bahaya yang dapat terjadi serta mengetahui cara mencegah melalui penerapan prosedur keselamatan yang benar. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur keselamatan. Jadi prosedur keselamatan ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh pekerja saat mengoperasikan atau melakukan perawatan alat berat. Jadi prosedurnya ini meliputi pemeriksaan alat sebelum digunakan, penggunaan alat sesuai fungsinya, menjaga jarak aman dari area kerja alat berat, serta mengikuti instruksi kerja yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan mematuhi prosedur keselamatan, risiko kerja dapat diminimalkan. Terus yang terakhir ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD ini merupakan perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari bahaya di tempat kerja. Dalam pekerjaan yang berkaitan dengan alat berat ini, beberapa APD yang umum digunakan antara lain itu ada helm, terus sepatu safety, terus sarung tangan, kacamata pelindung, rompi reflektif, dan pelindung telinga. Jadi penggunaan APD ini sangat penting untuk mengurangi risiko cedera akibat kecelakaan kerja maupun paparan bahaya di lingkungan kerja. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Dwi Kartini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang diajarkan dalam teknik alat berat yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Dalam bidang ini sangat relevan karena bidang ini berkaitan langsung dengan penggunaan alat berat yang banyak digunakan dalam berbagai sektor pekerjaan industri, konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan, merawat, serta melakukan perbaikan pada alat berat. Oleh karena itu, kompetensi yang diajarkan kepada siswa dirancang agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja. Selain itu, materi pembelajaran seperti sistem hidrolik, mesin diesel, serta perawatan dan perbaikan alat berat merupakan kompetensi inti yang sangat penting. Sistem hidrolik berperan dalam menggerakkan berbagai komponen alat berat seperti bom, arm, dan basket. Mesin diesel juga menjadi sumber tenaga utama pada sebagian besar alat berat, sehingga pemahaman mengenai cara kerja, perawatan, serta diagnosa kerusakan mesin sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja di bidang ini. Materi perawatan alat berat juga sangat penting agar alat dapat bekerja secara optimal, memiliki umur pakai yang panjang, serta meminimalkan kerusakan yang dapat menghambat pekerjaan. Nah, dari sisi lain, pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi bagian yang sangat penting dalam teknik alat berat. Hal ini karena pekerjaan yang berkaitan dengan alat berat memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi seperti kecelakaan kerja, kerusakan alat,
maupun bahaya lingkungan kerja. Dengan memahami dan menerapkan prinsip K3, siswa diharapkan mampu bekerja dengan aman, disiplin, dan sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Melalui pembelajaran tersebut, siswa yang mempelajari teknik alat berat memiliki peluang kerja yang cukup luas di dunia industri. Beberapa peluang pekerjaan yang dapat dimiliki antara lain sebagai mekanik alat berat yang bertugas untuk melakukan perawatan dan perbaikan alat, operator alat berat yang bertugas untuk mengoperasikan alat di lapangan, serta teknisi perawatan alat berat yang bertanggung jawab menjaga kondisi alat agar selalu siap digunakan dan bekerja secara optimal. Kompetensi yang dimiliki lulusan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil di sektor industri dan terus berkembang. Baik, dari penjelasan dari saya dan teman-teman saya tadi, kesimpulannya adalah capaian pembelajaran teknik alat berat dirancang untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang alat berat. Materi yang dipelajari mencakup sistem mesin, hidrolik, kelistrikan, serta perawatan dan perbaikan alat berat. Secara umum, materi tersebut sudah relevan dengan kebutuhan industri, sehingga dapat membantu siswa siap bekerja setelah lulus. Saran dari kelompok kami adalah pembelajaran teknik alat berat di SMK perlu lebih menekankan pada keseimbangan antara teori dan praktik agar siswa memiliki kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kegiatan praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan. Lalu, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran inovatif seperti video pembelajaran, simulasi, atau studi kasus yang biasa terjadi dalam industri, agar materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus ditekankan dalam setiap kegiatan pembelajaran, karena pekerjaan di bidang teknik alat berat memiliki resiko yang sangat tinggi. Lalu diperlukan pengembangan fasilitas praktik dan kompetensi guru agar pembelajaran teknik alat berat tetap relevan dengan perkembangan dan teknologi di dunia industri saat ini. Sekian penjelasan dari saya. See you next time. See you next time. See you next time, guys.